Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat selalu. Kembali lagi kita bertemu di bidang bimbingan konseling dalam tema motivasi belajar. Anak-anak, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Baik, kita lihat dari contoh kasus yang pertama. Ani ingin menjadi dokter, maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal, membuat catatan, diskusi, dan belajar kelompok, sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya berkepribadian sebagai dokter. Di samping selalu berdoa dan rajin ibadah, karena kerja kerasnya itu, maka Ani selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Apabila kita perhatikan contoh di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena keinginan yang kuat, Ani dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Sekarang kita bandingkan pula dengan kasus kedua. Rudy adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Rudy adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang akan dapat membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya Rudy mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai berangkat remaja, dia ingin gaul seperti teman-temannya. Dengan dalih kebebasan, ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama teman-temannya. Kadang-kadang sampai larut malam, sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian, ia terus bolos sekolah, juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari, ditanya oleh guru pembimbing kenapa tidak masuk sekolah. Jawaban sederhananya yaitu malas. Kita perhatikan tentang cerita Rudy. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Rudy malas? Rudy malas karena pada dirinya tidak ada motivasi. Mengapa tidak ada motivasi? Jawabannya adalah karena Rudy memiliki banyak faktor. Faktor yang pertama, tidak mempunyai tujuan, cita-cita yang jelas dan kuat. Yang kedua, tidak memahami keinginan orang tuanya. Yang ketiga, tidak memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. Yang keempat, tidak memahami aturan dan tata tertib sekolah. Yang kelima, Rudy tidak memahami diri sendiri, tugas dan kewajiban sendiri. Nah, dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa motivasi sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Adapun motivasi terbagi 2. Motivasi yang pertama adalah motivasi dari dalam diri sendiri, yaitu adanya kemauan yang kuat, usaha yang gigih, niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, disertai doa dan ibadah yang rajin. Motivasi yang kedua adalah motivasi dari luar diri sendiri, yaitu motivasi yang berasal dari lingkungan sekitar. Misal, untuk memenuhi harapan orang tua, ingin mendapatkan hadiah, dan lain-lain. Anak-anak, sebenarnya kita bisa melihat dengan gampang ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar, yaitu bisa dilihat dari ketekunannya, keuletannya, minat yang tinggi, kemudian kemandiriannya, bertanggung jawab, senang memecahkan soal-soal latihan. Baik anak-anak, kita sudah mengetahui bahwasanya motivasi yang kuat akan mempengaruhi pula belajar yang semangat. Baik, ayo semangat belajar. Demikian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.